Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Hari ini. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, jangan lupa ya, kan ini sekarang masih masa pandemi. Jangan lupa untuk ingat selalu 3M, yaitu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan memakai masker. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Tolong nak, siapa ketua kelasnya? Arif ya? Tolong untuk pimpin doa dulu, Rif. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Nih, masuk nggak PPT-nya, nak? Masuk, Bu. Ada, Bu. Nah, ya, sebentar ya. Nah, untuk materi surat lamaran pekerjaan ini ada juga kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.2, mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan untuk yang 4.2-nya, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nak, yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, dan yang kedua, terampil menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi pengertian surat lamaran pekerjaan ini bisa kalian baca. Ada yang bisa bantu Ibu untuk baca yang ini. Ibu tunjuk aja ya. Meta, tolong bantu Ibu dong untuk bacanya. Baik, Bu. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk kemudian dikirimkan kepada suatu badan usaha atau instansi guna mendapat pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan pekerjaan atau jabatan yang ditawarkan. Nah, terima kasih Meta, Ibu. Nah, Ya, Bu. untuk selanjutnya, bentar ya. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan ini ada 7 unsur yang harus kalian ingat. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal dan lampiran surat. Yang ketiga, alamat yang dituju. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Dan yang keenam, salam penutup. Yang terakhir, identitas dan tanda tangan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu ada video untuk penjelasan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan tadi. Nah, untuk penjelasan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, bisa kalian tonton dulu video ini ya. Pada bagian yang pertama, yaitu tanggal surat, seperti bagan yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan EYD. Ya, kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat, bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Ya, sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, hal atau perihal.
hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa kalau di bagian hal atau perihal ini haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskan setiap kata dengan huruf kapital. Menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Oke. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada dua hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika teman-teman mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap, di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Ya, ingat penulisannya salam pembuka. Biasanya kita menuliskannya ya seperti ini. Ya. D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Ya. Selanjutnya, untuk yang bagian kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka. Yang kedua, isi surat. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Nah, pada bagian isi surat, ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan. Ya, untuk bagian pembuka, itu haruslah tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapat informasi perihal surat lamaran tersebut. Ya, perihal lamaran pekerjaan tersebut maksud saya. Ya, jadi pada bagian pembuka kita harus tuliskan dari mana kita mendapatkan informasinya. Kan? Posisi apa yang kita lamar. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Sudah paham? Ya. Di bagian yang kedua, di dalam isi surat, ya, ini kita akan menuliskan ya hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama berapa lama, itu perusahaan perlu mengetahuinya. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa surat lamaran pekerjaan adalah materi yang akan keluar pada ujian nasional. Ya, jadi untuk isi surat biasanya dicantumkan semacam biodata pribadi secara singkat, nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat adik-adik. Oke? Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya ya. Oke, untuk bagian yang ketiga, yaitu penutup, di sana dicantumkan, ya, biasanya tertulis, ya, seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya harus tepat. Kita awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat. Kemudian, jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan, Bapak atau Ibu, kita harus tulis dengan huruf kapital. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasihnya ya secara
tidak berlebihan, ya. Yang salah biasanya menghaturkan terima kasih itu menggunakan bahasa daerah, ya. Ucapan terima kasih banyak itu tidak diperkenankan pada sebuah surat penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi kita gunakan saja bahasa Indonesia yang baik, yang tidak berlebihan. Oke, adik-adik paham? Ya, kita lanjutkan. Kemudian pada bagian yang keenam itu berisi salam penutup. Nah, salam penutup ini ya biasanya kita menuliskan hormat saya. Sama seperti penulisan pada bagian yang keempat, ya, dua kata tersebut, kata yang pertama diawali dengan huruf kapital, kata yang kedua huruf kecil, lalu diikuti tanda koma. Ya. Kemudian di bagian yang terakhir, kita bubuhkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama kita secara lengkap. Nah, tadi kan kita sudah menonton video penjelasan tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, Ibu mau tanya nih, Ibu mau tahu apa kalian semua ada yang ingin kalian tanyakan soal tentang surat lamaran pekerjaan tadi? Tidak, Bu. Kayaknya udah pinter semua nih ya anak-anak Ibu. Ya udah, kalau gitu Ibu aja deh yang tanya kalian. Nih, Ibu ada 3 pertanyaan. Kalau kalian bisa jawab, Ibu akan menambahkan nilai kalian. Untuk pertanyaan yang pertama, prinsip apa yang harus diingat saat kita akan menulis hal dan lampiran surat lamaran pekerjaan? Nih, siapa nih yang mau jawab? Ayo. Saya, Bu. Siska, Bu. Oke, Siska, silahkan. Prinsipnya itu harus dengan prinsip penulisan judul yang sesuai dengan EYD, yaitu menggunakan huruf kapital di setiap awal kata. Bagus ya Siska, benar loh jawabannya. Kasih, Bu. Iya, sama-sama Siska. Nah, untuk yang soal kedua, masih ingat 2 hal yang harus ada di bagian alamat surat lamaran pekerjaan. Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa? Oh, Rizky. Ya, silakan Rizky. Jadi 2 hal yang harus ada dalam bagian alamat surat itu, yang pertama adalah pihak alamat yang dituju oleh pelamar pekerja. Nah, yang kedua adalah alamat lengkap tempat perusahaan yang dituju oleh pelamar. Wah, pinter deh anak-anak Ibu. Kayaknya udah ngerti semua ya. Nah, ada pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa jawab? Ya, yang 3 tadi, yang 2 tadi udah dapat nilai tambahan. Nah, 1 lagi nih untuk nilai tambahan. 1 orang lagi. Pertanyaannya, 3 poin penting apa yang harus tertulis di bagian pembuka isi surat? Siapa yang mau jawab? Ayo. Siapa? Kamil, Bu. Oh, Kamil. Ayo silakan Kamil. Kamil, Bu. Ya, sih. Iya, Bu. Jawabannya itu yang pertama, cantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Yang kedua, cantumkan posisi yang dilamar. Dan yang ketiga, buat pernyataan bahwa kita akan melamar pekerjaan, Bu. Wah, pinter-pinter semua nih anak-anak Ibu. Seneng banget kalau gini nih. Ayo tepuk tangan semua. Nah, kalau gini kan Ibu senang, udah pinter-pinter semua anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi, kesimpulannya yaitu di dalam surat lamaran pekerjaan memiliki 7 unsur yang harus diingat, yaitu yang pertama tanggal surat, yang kedua hal, yang ketiga alamat yang dituju, yang keempat salam pembuka, yang kelima isi surat,
Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, identitas dan tanda tangan. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan lanjutkan ke selanjutnya besok-besok. Tetap semangat untuk belajarnya. Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.